Dari semua tempat-tempat yang sudah pernah kamu kunjungi, ada nggak sih tempat yang kamu ngerasa kayaknya kamu paling diterima sebagai manusia gitu? Nggak cuma sebagai turis. Aku harus terpaksa mendaki Gunung Himalaya seorang diri karena aku nggak mampu untuk bayar. Dulu tuh ada hiking guide gitu atau porter, aku nggak bisa, uang aku nggak cukup. Terus aku harus rela berkorban untuk Untuk budget 5 juta dan 10 juta terbaik, itu menurut kamu kemana? I think semakin mendekati danau, itu aku makin merasa kalau kepala aku tuh ada yang menarik ke atas, Kak, berkali-kali. Jadi bener-bener kayak ditarik banget ke atas. Once aku ditarik ke atas, itu aku harus kayak, Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, saya JJ, the voice behind Pip Talk. Teman ngobrol saya kali ini adalah seorang travel content creator dan juga penulis buku. Udah lama hidup di jalan ya. Bukan cuma mengumpulkan tempat, tapi juga pelajaran hidup. Ada Pandu Waskita. Halo. halo Pipers, halo JJ, salam kenal. Terima kasih sudah hadir menyempatkan dengan 3 hari di Jakarta mampir ke Benar. Pip Talk. Terima kasih juga sudah mengundang ke sini. Pleasure. Pandu sudah mulai berkonten itu dari 2017 kalau tidak salah. 14. Sorry, 14. 14. Wow. Cuman lebih fokus 2017. Lebih kayak udah mulai niat banget. Udah mulai kayak Ya, akan gue kayak jadikan bisa ini nih sebuah ya, profesi. 2017. Jadi kalau 2014 sudah 12 tahun ya. Wow ya, actually baru sadar 12 tahun. Yep. Jadi dari 12 tahun itu, ngitungin gak sih lo udah ke berapa negara? Sebenarnya aku bukan tipe, kan ada traveler yang ambisinya banyak negara gitu. Dulu aku sempat punya ambisi seperti itu, ingin mengunjungi setiap negara yang ada di dunia. Sempat ada fasenya seperti itu. Cuma makin sini makin berubah pola pikir, perspektif aku akan apa yang aku cari. Jadi aku nggak ngejar angka lagi. Jadi to be exact kayaknya sekitar 25 sampai 30-an negara mungkin. Wow, oke. Dari semua tempat-tempat yang sudah pernah kamu kunjungi, ada gak sih tempat yang kamu ngerasa kayaknya kamu paling diterima sebagai manusia gitu? Gak cuma sebagai turis. I feel like mostly Southeast Asian country adalah orang-orang yang salah satu yang paling hospitable di dunia selama aku traveling ya. Karena mungkin entah ada vibes kekeluargaannya tuh dapat banget di Yeah. Southeast Asia, sesama ini kali neighborhood country. Tapi kemarin aku juga baru ke Amerika Selatan untuk pertama kalinya, berkunjung ke Peru. Aku juga merasakan vibes yang sama gitu. Wow, Peru. Iya. Kayak ada satu keterikatan yang aku nggak bisa jelasin gitu. Orang-orang, Rasanya entah hangat aku saja doang ya? atau memang Southeast Asian also can feel that to South America. Tapi I feel like there is a similarity dari cara orang menyapa, cara orang menyuguhkan, dan hospitality-nya tuh sama. Oke. Kalau terakhir yang kamu mention tadi ke Peru, em, kamu merekomendasikan nggak tempat itu untuk 100% Pipers? yes. Oke. Karena, well, kalau kalian tahu, salah satu 7 keajaiban dunia itu ada di Peru. Yeah. Namanya Machu Yes. Picchu, itu di gunung lah. Jadi, I think so. People Dan have waktu kamu ke sana cukup beruntung melihat view-nya. beruntung, tapi jadi itu tuh di atas gunung banget ya. Dan memang ada season-seasonnya. Ada season yang hujan, ada yang berkabut, ada yang summer. Yeah. Kemarin aku season peralihan, which is aku sampai di puncak, tapi aku harus nunggu dulu sekitar 30 menit duduk aja sampai kabutnya hilang. Gitu. Tapi aku tetap sangat bersyukur banget karena dengan segala ya itu kan challenge ya, Yeah. challenge dalam sebuah perjalanan, cuaca dan segala macam. Jadi aku tetap bersyukur sih dengan perjalanan yang ada challenge kayak gitu karena it shaped me into someone who is stronger and better and lebih sabar untuk menunggu dan lebih bersyukur aja sama apa yang sedang aku jalani saat itu gitu.
untuk nyampe ke puncak itu prosesnya berapa lama? Sebenarnya gampang. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Jadi kalau mau terbang dulu dari Indonesia itu terbangnya ke kota Cusco. Oke. Itu kota di pegunungan gitu. Jadi dari ibu kotanya sekitar 1 jam penerbangan. Dari kota Cusco harus nyambung lagi naik bis sama kereta ke kota kecil namanya Aguascalientes di atas pegunungan. Dari kota Aguascalientes harus naik lagi bis atau trekking 2,5 jam. Itu 2 opsi yang bisa dilakukan. Oke. Jadi Aku sempat sekitar ya 3 harian perjalanannya lah ya wow. mungkin. Tapi dengan melihat alam sekitarnya kayaknya juga nggak kerasa ya. Iya, Atau kebayar kerasa? banget, kebayar. Kebayar sih lebih ke kebayar banget. Kalau rasa-rasanya ya yang teman-teman sudah pernah naik gunung udah tahu lah rasanya seperti apa. Dinginnya, terus nafasnya agak sulit karena kan ketinggiannya lumayan Betul. tinggi ya. Gitu. Betisnya agak kencang. Mm-mm. Soalnya aku juga sempat ngeliat waktu itu di FYP TikTok ada orang yang udah jauh-jauh gitu ke sana. Tapi Terus sayangnya ketutup kabut. Dia sampai nunggu 1 hari, besokannya masih kayak gitu. Jadi oke. benar-benar kayak belum belum beruntung ya. Aku juga sempat kepikiran, jadi aku tuh orang yang lumayan bisa menyiapkan plan B gitu. Jadi skenario tuh yang seperti itu aku Oke. siapkan. Jadi skenario-nya kalau misalkan aku belum bisa hari ini ngelihat karena ketutup, aku sediain malam berikutnya untuk tidur lagi di kota itu dan besoknya balik lagi Oke. gitu. Mungkin di jam yang berbeda, Iya. mungkin 1 hari bisa, karena itu kan 1 hari pilih slot ya. Bisa jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 3 sore. Mungkin 1 hari aku bisa bolak-balik di beberapa jam yang berbeda gitu. Nah itu udah aku siapkan sih skenario-skenario Oke. kayak gitu. Karena udah jauh-jauh kan sampai Iyalah. sana. Jadi sebenarnya yang sekarang itu aku nggak se-planning dulu. Dulu itu aku planning karena menurut aku ya itu uang yang menjadi faktor terbesar aku harus plan everything. Ya. Karena ya aku harus tahu biaya apa yang aku butuhkan untuk kemana-mana saja. Kalau sekarang alhamdulillah sudah jauh berkembang, rezekinya sudah ya jauh lah di atas dulu. Jadi aku berada dalam comfort zone di mana aku nggak harus mikirin lagi tentang keuangannya tuh harus aku limit berapa gitu. Jadi biasanya kayak tadi ke Peru. Pokoknya tujuan aku utama ke Peru itu cuma satu, Machu Picchu. Jadi itu aku selesain dulu. Makanya tadi kan aku bisa bikin plan B nih. Kalau misalkan hari ini nggak bisa lihat, aku masih bisa besok bermalam lagi. Nah itu Oke. kan zaman dulu kan aku nggak bisa kayak gitu karena uangnya nggak cukup dong. Budget aku udah terbatas. Sementara yang sekarang aku masih bisa nih untuk willing untuk next nginep 2 malam 3 malam lagi demi dapetin Machu Picchu tuh aku masih bisa gitu. Jadi Machu Picchu kelar, setelah kelar turun gunung, baru aku spontaneous apalagi yang bisa gue lakukan sebelum gue terbang balik gitu. Akhirnya aku milih trip ke Seven Lakes, jadi daki gunung lagi untuk ngelihat 7 danau, terus ekspor kota Cusco-nya masih dapat gitu. Itu biasanya kayak ide-idenya itu muncul dari ngobrol ketemu sama sesama traveler atau gimana? Mostly kebanyakan ngobrol sama traveler, kebanyakan karena yang aku temui di perjalanan adalah orang-orang yang ya itu sudah merasakan lah ya gitu medannya seperti apa. Jadi kebanyakan aku dapat inspirasinya dari pengalaman pribadi orang lain sih, bukan konten yang aku lihat di FYP atau gimana, enggak, biasanya dari Oke. situ. Terus ada yang bilang kan lo tuh baru bisa ngelihat kepribadian orang kalau traveling bareng. Baru kebuka tuh Bener aslinya juga kayak apa. ya. Pernah gak sih sepanjang perjalanan lo jadi kayak agak clash dengan rombongan lo atau dengan temen lo? Karena kan under pressure Iya. sifat asli kita tuh mulai kelihatan gitu, Do. Setuju banget. Ini dulu ini cerita waktu dulu backpackeran. Pertama kali actually backpackeran tuh aku belum solo traveling. Jadi aku sama 3 orang teman kampus lainnya. Jadi kita berempat backpackeran ke 5 negara. Start di Singapura, jalur darat ke Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam selama 1 bulan kalau nggak Wow. salah. Nah itu kelihatan banget perbedaannya gitu. Well dari awal aku sudah kasih warning ke mereka kalau perjalanan ini adalah perjalanan backpackeran karena yang ide tuh aku semua gitu dan mereka iya nggak apa-apa mau ikut, iya nggak apa-apa kok, seru. Jadi aku udah warning ke mereka, kita akan tidur mungkin di sembarang jalan, please bawa sleeping bag,
dan sebagainya. Itu akhirnya mereka terpaksa mengikuti apa yang aku lakukan gitu, Karena karena kamu itu yang sebagai planner. dan budget aku memang cukupnya untuk itu saja. Sementara mereka tuh kelihatannya memang anak-anak yang tidak financially broke seperti aku gitu. Oke. Untuk tidur di hotel tuh mereka bisa sebenarnya. Sementara aku nggak bisa sama sekali. Terpaksa mereka harus ngikutin style aku, which is kita tidur di musola, kita tidur di terminal bis, terminal Wow. kereta gitu. Sampai pada satu titik tuh aku ngerasa aku punya beban, jadi aku nggak enak banget kan, karena mereka ini kayaknya sebenarnya nggak terbiasa sama sekali dengan Situasi surviving ini. seperti ini gitu. Jadi ada satu momen kita misah sih waktu itu, udah Oke. sampai di kota Bangkok pokoknya lah ya. Nah aku tuh aku sukanya kan explore yang belusukan ya. Kalau kayak kota-kota gitu sebenarnya aku kurang fully interested in. Jadi aku misah tuh sama mereka, mereka explore Bangkok aja, kayak misalkan belanja-belanja atau ke mall, kuliner. Nah aku pergi naik kereta ke sebuah kota kecil namanya Ayutthaya, sekitar 2 jam naik kereta. Nah itu aku ketemu sama traveler lain, dia juga backpacker dari Denmark kalau nggak salah, gitu. Jadi setelah pulang tetap berhubungan baik nggak? Tetap gitu ya. What's in the journey stays in the journey aja gitu. Dan mereka juga nggak ngomelin aku gimana-gimana karena mereka juga ngerasa ya itu resiko yang mereka tanggung karena dari awal aku sudah warning ke mereka gitu. Di era media sosial zaman sekarang, banyak banget destinasi yang jadi tujuan tuh karena viral. Yes, Kayak setuju. banyak banget, ih ini tempatnya bagus banget. Tapi lu pernah gak sih nyobain juga untuk datang ke tempat itu, tapi zonk, warnanya kalau di foto kok ijo ya. Waktu gue nyampe kok kopi susu gula aren. Oke, pernah. Ingat-ingat waktu ke Sumba. Oke. Tapi reasonnya sih make sense banget karena musimnya saja salah gitu. Jadi ada sebuah nyebutnya apa ya? Dia kayak sungai di tengah-tengah sawah. Jadi kayak gambaran oasis gitu loh. Oke. Oasis kan sungai yang warnanya tuh jernih banget, kayak mata air yang jernih banget gitu di tengah-tengah sawah. Di konten-konten orang viral karena sungai itu indah warnanya gitu. Dan waktu aku kesana bener-bener zonk 100% warna coklat, bener-bener coklat, klat banget gitu. Dan ya ngelus-ngelus dada aja kayak ya nggak apa-apa. This is a part of the traveling itself gitu. Sometimes kan nggak kayak selalu always about luck kan. Sometimes kita juga ketemu sama hal-hal yang tadi nggak sesuai ekspektasi. Dan dari situ kan kita jadi tahu oh ternyata gue salah bulan nih, harusnya berkunjungnya di bulan ini gitu. Benar. Kalau tempat yang underrated, kamu pernah ke suatu tempat yang mungkin ini kayaknya harusnya lebih banyak orang tahu sih. Tapi ada sih, tapi kayak nggak ada harapan buat banyak lebih orang tahu. Maksudnya lebih banyak orang tahu oke. Tapi untuk mass apa ya bilangnya, mass turis gitu tiba-tiba setelah misalkan aku bikin konten ya harusnya kalian kesini nih karena bagus banget, ada yang dikhawatirkan juga. Betul. Seperti mass tourism itu takutnya jadi hancur atau kotor gimana gitu. Jadi ya plus minus sih sebenarnya. Sometimes many times aku menemukan hidden gem yang aku kira wah ini bener-bener bisa berkembang banget karena ini indah banget. Kayak contohnya waktu aku ke Biak di Papua, itu kan Biak kan masih jarang dibahas ya. Betul. Tapi sebenarnya tuh ada banyak mata air yang cantik banget karena airnya tuh bener-bener jernih banget gitu. Sekarang kalau kamu memilih satu destinasi untuk dikunjungi, pertimbangannya apa, Duk? Aku bagi jadi 2 ya. Kalau kalian, ini kalau aku jujur, kalau kalian perhatiin juga di 5 tahunan terakhir kan aku berkembang banget nih sosmednya, backpacker tampan ini. Aku tuh travelingnya sekarang tuh bilangnya apa ya, commercialized. Jadi everything is sponsored gitu. Jadi kayak disponsorin, tiketnya dibelikan, terus destinasinya juga ditentukan sama klien-klien. Nah kalau yang seperti itu aku nggak bisa milih. Yes, Itu aku harus pasti. ngikutin ya kliennya mau nerbangin aku kemana gitu. Yeah. Tapi in the middle of this sponsorship trip itu tuh aku merasakan banyak titik jenuh juga karena again ya
it's just about working Yeah. kan. Mau dibawa ke seindah apapun tempat itu, tapi tetap ada pressure yang besar sekali untuk aku menuntaskan kewajiban aku untuk bikin konten, untuk mempromosikan brandnya dan segala macam gitu. Jadi solusinya adalah aku bikin targeting. Jadi setiap tahun itu at least aku harus melakukan satu perjalanan besar di mana itu not sponsored. Jadi aku semua bayar sendiri dan destinasinya aku pilih sendiri, mostly karena aku merasa destinasi tersebut memanggil namaku. Kayak contohnya Peru tadi. Machu Picchu has been calling my name since forever. Oke. Jadi aku tuntaskan tahun ini ke kemarin Machu Picchu itu. Gitu. Kongres. Terima kasih. Semoga kita bisa menyusul ya. Amin. Harus banget. Kalau tahun ini udah ada rencana kayak Tahun next gue ini mau kesini. belum. Tapi ada beberapa opsi yang aku pikirkan. Salah satunya adalah Iceland. Ya, aku pengen banget ke Bagus Iceland. sekali. Jadi semoga, Bismillah, semoga. Buka ini dong, Du. Apa? Giveaway. Giveaway. Modalnya gede juga ya kalau ke Iceland giveaway-nya. Tiba-tiba giveaway. Banyak banget orang yang ngerasa hidupnya Pandu tuh enak banget, keliling dunia terus, jalan-jalan Alhamdulillah. terus, sampai ada yang kayak iri, gue pengen deh bisa kayak gitu. Tapi kan tidak semua seindah di layar kaca ya, Dok. Dan Pasti ada dong. beberapa yang harus dibayar. Bener. Kalau versi kamu apa yang harus kamu korbankan? Um, yang pertama yang berasa banget karena sekarang itu again sudah sponsor terus gitu kan. The way I travel is very different than I used to Oke. 12 years ago saat aku masih backpackeran gitu. Saat aku bisa menentukan tempat-tempat mana aja yang bener-bener aku mau kunjungi dan memanggil namaku seperti Taj Mahal, Peru dan lain-lainnya gitu. Jadi the price itself adalah tadi aku traveling ke tempat-tempat yang sebenarnya ya aku nggak pengen gitu tapi I have to gitu. Sometimes tempat-tempat yang sebenarnya aku personally tidak suka. Kan setiap orang punya kesukaannya masing-masing. Ada yang suka ke alam, ada yang suka kota, ada yang suka kuliner, ada yang suka shopping gitu. Ada banyak sekali tempat-tempat yang aku harus kesana padahal aku tuh tidak enjoy gitu. But I have to be professional because it's at the end it's about work gitu. Ya. Dan kalau bisa memilih untuk mengulang lagi dari awal, kamu akan tetap memilih jalan yang sama kah untuk memulai ini? Yes, 100%. Karena biar gimana pun this is something that I really enjoy. Karena aku rasa ini di atas hobi ya. Kalau hobi kan I feel like hobi itu adalah physical thing ya. Aku menyebutnya passion. Dimana it's not only physical but it comes from your soul. It comes from your heart gitu. Jadi kamu cinta banget sama hal itu dan kamu mengimpi-impikannya sejak dulu gitu. Jadi forever like this adalah satu bahan gratitude, bahan rasa syukur buat aku karena dulu sebelum memulai aku memang sudah memimpikan untuk bisa berkeliling dunia gitu loh. Jadi tadi aku nyambungin sama price that I have to pay untuk sebuah pekerjaan yang menuntut padahal aku nggak suka tempatnya dan ada pressure bikin konten gimana-gimana. Dari semua challenge itu aku tetap ada rasa gratitude yang tinggi gitu. Jadi nomor satu tetap gratitude di bawahnya challenge itu. Jadi walaupun aku agak pasti adalah namanya manusia, ada ngeluh, ada capek gitu. Dan aku apa ya bilangnya? Turunkan emosi itu dengan gratitude tadi. Aku selalu ingat-ingat, oh ya dulu gua mau ini. This is something that I really want to do gitu. Terus tadi ngomongin cerita-cerita nih Do, aku belum sempat nanya soal cerita-cerita yang di luar ekspektasi. Tentang ada cerita horor kah, mistis kah, atau gila gue sama sekali nggak kepikiran loh ada agenda ini dalam acara perjalanan kali ini. Mikir dulu nih mau milih yang mana ya, soalnya ada beberapa. Kau pilih deh India atau Rinjani. Dua-duanya boleh dong. Boleh, kalau podcastnya durasinya cukup. Soalnya kok cerita tuh detail banget kak. Gitu. India dulu ya. Boleh banget. Ini bukan cerita horor sih, tapi ini cerita lucu, dark comedy sih, lebih ke dark comedy. Jadi aku waktu itu traveling masih backpackeran sama teman aku namanya Ali Olfat. Kita 2 bulan di India. Dia tuh kayak Middle Eastern born American gitu.
Nah, kita traveling ke sebuah kota di India namanya Udaipur. Kita menuju ke sebuah perbukitan, ada danau gitu. Kita dua-duanya suka fotografi. Nah, untuk nyampe ke danau itu tuh jauh dari kota Udaipur tadi. Harus kayak naik tuk-tuk, nggak ada angkot. Jadi kayak harus hire tuk-tuk gitu. Nah, salahnya kita naik tuk-tuk itu one way aja. Jadi setelah itu abangnya nawarin mau ditungguin apa enggak, kita bilang nggak usah gitu. Oke. Sementara itu diantah berantah di bukit gitu, bener-bener kayak jauh udah banget dari kota. Nah, sampai malam itu kita syuting untuk sunset karena waktu terbaik adalah waktu sunset. Sampai malam udah tuh kita kayak oke, how are we gonna go back to the city? Di situ itu udah bener-bener gak ada siapa-siapa lagi, Kak. Oke. Tuh. Dan rombongannya hanya kalian saja. Ada beberapa orang lokal, Aha. tapi yang suka fotografi di sunset dan blue hour atau after sunset itu cuma kita doang. Yang lain kayak udah ngelihat gelap ya udah pulang. Sementara kita kan masih suka nih ngulik-ngulik blue hour gitu kan. Nah, udah gelap, makin gelap. Akhirnya kita memutuskan ya udah deh sambil jalan kaki aja menuju kota. Itu jauh banget, Kak. Jalan kaki mungkin bisa 10 jam mungkin ya, I don't know. Mungkin. Karena naik tuk-tuk aja bisa berjam-jam. Saya kira Nggak ada kita ojek-ojek. nggak ada. Ini Apa benar-benar gitu, kayak di Du? bukit Oke. yang tinggi gitu. Soalnya kita jalan sambil nurunin bukit gitu. Nah, terus ada suara motor lewat. Nah, ada lampunya kan. Soalnya kita ini nih apa ngacungin jempol, Keren, Bang. hitchhiking dong Oke. gitu. Itu motor-motor yang kayak RX King gitu loh. Terus bapak-bapak tua yang berhenti. Tapi bapak-bapaknya tuh kayak mabok gitu loh, Kak. Entah mabok atau memang aneh, tapi ngomongnya tuh kayak matanya sayu, terus kayak what are you Nyeret going gitu. gitu, terus kayak come gitu. Terus aku kan orangnya lumayan bodo amat ya, udahlah daripada nggak ada pilihan lain naik aja, tigain sama teman aku. Tapi teman aku bilang nggak usah deh kayaknya, ini kayak mencurigakan orangnya mabok deh karena bawa alkohol gitu. Oke. Tapi aku bilang we have no choice, karena itu belum nggak ada orang lain. Akhirnya udah kita naik. Terus sampai nemu pertigaan jalan kita minta diberhentiin. Di situ aja berhenti. Nanti kita cari Alternatif lain. ya karena dia juga mau beda arah sama kita. Si bapak ini agak maksa untuk ikut ke rumahnya. Kata ikut aja ke rumah saya gitu. Terus short story kita tolak gitu. Nah, ceritanya bukan di situ nih. Oke. Jadi di situ kita nungguin sekitar setengah jam mungkin ya, di tengah kegelapan ada mobil dari kejauhan dengan suara musik yang gede banget. Ini Oke. suara musik yang EDM. It's gitu loh. Terus kayak ada suara teriakan dari dalamnya cowok-cowok gitu. Karena aku kan merhatiin dari jauh ya. Udah gini, tapi aku langsung turunin tangan lagi karena kayak apa nih kok orangnya kayak lagi party dalam mobil, nggak jadi deh gitu. Akhirnya si mobil ngelewatin kita, tapi setelah 50 meter dia berhenti mobilnya. Oke. Seret gitu. Terus dia mundur. Aha. Terus akhirnya aku diskusi sama gimana nih. Terus we have no choice, come on. Let's take the risk, man. Oke. Terus akhirnya benar itu tuh mau mundur, mau suara musik makin keras dan mereka tuh lagi joget-joget dalam mobil. Ini orang mabuk nih. Ada 3 orang, 2 orang di depan, 1 orang di belakang. Itu mobil sedan gitu. Akhirnya yaudah kita masuk. Di sepanjang perjalanan, mereka kayak suara musik tinggi, where are you from? Terus untung teman aku extrovert kan, jadi dia tuh kayak bisa membawa suasana gitu. Yeah, we are from bla 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 bla. So, aku tuh lagi nge-vlog, jadi aku nge-vlogin aja, lucu kan. Jadi kalau kalian mau nonton ada di vlog aku sebenarnya, itu terekam semua ya, lucu. Terus intinya berjam-jam sampai ke pinggir danau dekat kota gitu, si orang ini berhentiin mobilnya, terus kayak keluar joget-joget di pinggir danau. Oke. Terus aku kayak ya udahlah, kayaknya udah mau sampai kota nih, nggak apa-apa deh, kayak happy ending deh kita kayak akan sampai dengan selamat. Akhirnya aku bilang gini, ini beneran tapi it's his birthday, jadi itu hari ulang tahun teman aku beneran hari itu. Jadi aku bilang ini ulang tahun dia nih, so udah digotong-gotong happy birthday gitu. Udah gitu balik lagi ke dalam mobil. Nah di sini nih masalahnya, Horornya. karena ini udah di dekat kota kan. Oke. Jadi waktu kayak sekitar 5 menit jalan lagi dengan suara musik yang masih tinggi, tiba-tiba di belakang suara sirene polisi. Wow. Suara sirene polisi. Aku sama teman aku udah kayak what's gonna happen, man? Apakah kita Terus aku akan nyaranin masuk ya udah bui? stop aja, karena aku takut ya kayak stop aja, tapi nih orang
berdebat nih, 3 orang India ini dalam bahasa India yang aku nggak ngerti, berdebat terus, marah-marah, saya nyetir terus. Akhirnya tau nggak apa? Mereka berusaha buat kabur. Dengan Wah, kalian itu ada di dalam. kejar-kejaran Kak sama mobil polisi Kak. Itu kayak film Fast and Furious banget bener-bener. Terus kayak kita teriak-teriak dong kayak gimana nih? Parahnya lagi tau nggak? Ini kan jalur yang kiri kan jalur ke sana, yang kanan jalur ke sini. Dia banting setir. Wow. Dia berusaha kabur dari polisi, dia banting setir ke arah berlawanan. Wah, itu gua doa-doa Kak. Itu benar-benar kayak ngeng gitu kayak gila. Terus teman-teman aku teriak, tau gak apa? I'm gonna die in my birthday. Dia teriak gitu. Wah, itu gila sih. Itu serem banget. Kayak dia teriak-teriak I'm gonna die in my birthday. But in the same time, aku juga ketawa. Karena itu menurut aku lucu banget. Tapi kayak sambil, are we going to jail tonight? Or are we gonna die karena crash? Akhirnya kayak masuk gang gitu. Berusaha untuk kabur, akhirnya bisa kabur. Nah itu kaburnya ke jalan tol, jauh. Wah gila sih anjir, ini menjauh dari kota lagi, kita mau dibawa kemana? Akhirnya berhenti di tengah antah berantah, sebuah restoran di tengah-tengah tol, rest area, kita makan di situ. Wah, itu udah, tapi untungnya happy ending terakhirnya ya, akhirnya kayak dibalikin lagi ke kota. Ini kayak horornya beneran horor. Ini dark komedi sih. Dark komedi. Thriller komedi. Hubungan dengan teman kamu yang ulang tahun waktu itu pasti masih terjalin dengan baik. Kemarin waktu ke US aku ketemu dia. Dan teman-teman sosmed merayakan hal itu. Karena itu salah satu orang yang nyampe ke hati teman-teman semua. Itu salah satu ya bilangnya historical friend in my journey lah. Ali Olfat itu. Oh, hai Ali. Gitu. Happy birthday. Happy birthday. Oke, kalau itu yang thriller. Kalau yang horornya? Di Rinjani. Oke. Jadi waktu aku nggak akan cerita detail banget karena kan panjang ya. Intinya waktu aku mendaki Rinjani itu aku berhasil sampai puncak gunung. Oke. Nah di saat sampai puncak gunung turun ke bawah itu aku mulai merasa sakit. Ada hal yang aku merasa nggak nyaman lah di tubuh aku gitu. Nah harusnya kita itu total pendakian dan turun tuh 4 malam. Tapi karena nggak cuma aku doang yang sakit, ada teman-teman mereka sakit, itu kita extend 1 malam gitu. Nah pas jalur turun itu aku merasa kaki aku berat gitu. Cuman saat itu aku mikir nggak mikir hal aneh-aneh karena kayak ya wajar aja mungkin karena ngedaki gunung sakit. Iya mungkin gue kecapean. Iya kayak kram atau gimana. Intinya kaki aku nggak bisa ditekuk, jadi harus diseret. Jadi aku jalan pakai tongkat selangkah, kaki belakang diseret. Bener-bener nggak bisa ditekuk. Kalau ditekuk itu sakit banget. I have to scream mungkin. Nah itu perjalanan berat banget karena sakitnya itu bukan karena kaki doang, tapi karena aku merasa daya tahan tubuh aku udah drop down banget saat jalur turun. Intinya di tengah-tengah perjalanan menuju base camp selanjutnya itu di danau. Di tengah-tengah perjalanan menuju situ, aku mulai bener-bener down banget dan merasa kan hal-hal yang aneh. Gitu. Seperti? Aku waktu berhenti istirahat, aku bilang ke teman aku, namanya Harifal. Aku bilang gini, Val, gue takut gue kesurupan. I don't know why I say that, but I feel like I want to say that. Karena that's what I feel. I feel like there's something that is not right, gitu. Nah ini mungkin teman-teman bisa ada yang percaya gaib, silakan. Ada yang tidak percaya, silakan dikaitkan dengannya mungkin delusional, halusinasi karena capek, mau pingsan segala macam, silakan. Nah terus semakin mendekati danau, itu aku makin merasa kalau kepala aku tuh ada yang menarik ke atas Kak, berkali-kali. Jadi bener-bener kayak ditarik banget ke atas. Once aku ditarik ke atas, itu aku harus kayak menampar diri aku supaya kayak stay awake. Iya, stay awake gitu. Dan itu kan jalannya misah-misah ya, karena kita big group 20 orang gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat, aku termasuk yang lambat. Aku lumayan ditinggalin saat itu, dan aku sampai teriak ke temen yang sekitar jaraknya 100 meter. Aku teriak, Bang Saka kalau nggak salah, tungguin di situ. Terus akhirnya aku cepet jalannya, pas nyampe ke dia, aku bilang ke dia, please ajak gue ngobrol. Terus sampai ke titik danau. Situ dia ngobrol terus dan kayak dia udah paham nih. Oke, udah paham.
what's going on, diajak ngobrol terus. Nah, lucunya saat nyampe danau ini teman-teman udah rapi nih, udah digelarin Ya. tenda, udah pada makan minum kopi. Biasanya saat istirahat berhenti, itu porter-porter selalu nawarin kita 2 opsi saja. Mau kopi atau mau teh Oke. kepada setiap orang. Ya. Dan aku tidak akan pernah memesan kopi. Tidak akan pernah. Di sebelum-sebelumnya istirahat nggak pernah kopi. Oke. Aku selalu teh. Aku duduk, ditawarin, Hmm. mau kopi apa teh? Ya aku bilang dong yang biasa aku minum. Terus nggak lama sekitar 3 menit, porternya balik lagi ke aku. Sorry, tadi bilang mau kopi apa teh ya? Hmm. Terus aku bilang, teh. Aku biasa bilang biar teh juga gitu. Terus teman-teman kaget semua. Pada bilang, enggak, tadi lu bilang kopi hitam pakai gula. Oh. Detail banget. Suara siapa itu? Nah, I feel like di situ asumsi aku, I'm between 50-50. Kayak udah ada yang berhasil mungkin ya mengontrol aku. Gitu. Nah, di situ aku udah mulai lebih serem dong. Kayak banyakin makan, nggak boleh bengong dan segala macam. Bermalam di situ. Nah, besoknya kita turun lagi ke bawah. Nah, ini serem juga nih, lumayan nih. Tapi di malam itu tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi Baik. apa-apa. Hanya mungkin rasa-rasa takut aku, tapi tidak terjadi apa-apa gitu. Di hari berikutnya masih dengan kaki yang nyeret, lebih berat lagi bahkan gitu. Nah, jalan turun itu aku ingat cerita-cerita tentang danau tadi yang udah aku lewatin. Karena danau itu, Danau Segarana kalau nggak salah namanya, itu lumayan mistis Kak. Gitu. Oke. Karena banyak diceritakan ada banyak orang-orang Jawa atau Lombok yang berbondong-bondong ke danau itu tuh untuk berilmu. Jadi kayak apa ya bilangnya ya? Apa? Kalau di Midsommar itu apa istilahnya? Sekte. Oke. Sekte. Jadi kayak ada yang bawa kambing, Oh. menyembelih kambing dan segala baik. macam cerita-cerita itu. Nah, waktu turun itu setelah bermalam di danau, aku ketemu sama rombongan itu. Aku lagi berdua. Ketahuannya gimana? Tahu kalau mereka adalah sekelompok sekte itu dari mana? You will know it right away. Dari jauh pun you will know it right away. Oh ya? Aku lagi di posisi berdua nih. Berdua doang sama Mas Arif teman aku. Yang lain pada misah di tengah hutan tinggi. Dari jauh ada sekitar 10 orang pakai baju base cap hitam semua. Come on, ngapain naik gunung pakai baju base cap lengan panjang kayak blazer hitam gitu semua. Oke. Di depan cewek berkerudung. Belakangnya semua ngikutin pengikut-pengikutnya, dan paling belakang aku kan sensitif sama energi. I feel like that's the leader. Oh. Dia yang mukanya benar-benar bercahaya sendiri, that's the leader for sure. Oke. Nah, setiap aku ngelewatin papasan, aku kan mencoba ramah ya. Kalau naik gunung kan biasa kalau papasan orang Negur. nyapa dong, ayo bang, duluan bang gitu. Setiap aku sapa mereka melototin aku Kak, kayak either takut atau merasa aneh, kayak kaget gitu. I don't know why. Padahal aku yang berusaha buat senyum, dan I don't feel like karena mereka tahu aku, karena aku pakai bandana dan aku kayak dikunci rambutnya, dan aku kayak mukanya tuh gak kelihatan kayak gini lah, backpacker tampan gitu, pokoknya gak kelihatan lah ya. Dan muka mereka tuh takut semua gitu. Terus sampai di ketemu leadernya nih. Oke. Nah, waktu ketemu leadernya berhenti. Aku mencoba nice dong, senyum dan menyapa, tapi dia nggak berani ngeliat muka aku. Sama sekali, dia ngeliat muka teman aku namanya Mas Arif. Dia sopan banget, tangannya gini. Sebelum menyapa Mas Arif, yang dilakukan apa? Dia tengok ke bawah kaki aku Baik. tanpa bilang apa-apa. Dan dia tidak melihat muka aku, dia langsung ngeliat Mas Arif. Langsung bilang, dari mana Mas? Gitu. Terus udah berapa lama di sini? Gitu. Aku jawab, tiap dia nanya, dari mana Mas? Dari Bali Pak. Dia nggak mau nengok aku. Udah 5 hari Pak di sini, dia nggak mau nengok aku. Oke. Terus that's so weird for me kan. Akhirnya ya udah dia pergi, udah aku di situ nggak bisa ngelupain hal itu. Kayak Tapi for me, tidak ada penjelasan nggak apa-apa. ada. Jadi aku kembalikan ke teman-teman, ini ada menjadi misteri. Nah ini ada lanjutan lagi, klimaksnya nih. Jadi waktu intinya udah capek-capek lah sampai ke bawah nih, udah sampai di kota, di desa. Oke. Nah, di situ kan ada tempat buat mandi, berbersihkan diri. Nah, di situ tuh aku mandi, Kak. Pakai gayung, sedangkan nggak ada apa. Nah, atau aku nggak mikirin apa-apa lah. Pokoknya intinya gue seneng, gue udah nyampe, gue bersih, gue nyaman gitu.
Nah, aku sadar right away setelah mandi, kaki aku bisa ditekuk. Itu aku Wow. bingung banget kayak, hah? Aku sampai kayak jongkok, demi Allah, jungkir balik kayak ada videonya dilucu-lucuin teman aku. Bener-bener kayak bisa langsung kayak squat gitu. Wah. Jadi Jadi kayak asumsi seakan-akan lo aku, dirilis nah ini gitu. ada asumsi beberapa orang. Ada yang bilang setannya ngegeledotin numpang dari atas ke bawah. Ada yang bilang Tolong. bersih setelah mandi ya bersih setannya keluar gitu. Nah terus aku story kan semua pengalaman aku, ada 2 atau 3 orang yang bilang, followers aku yang nonton story, kak kaki kakak itu ditempelin sama ular besar. Wah. Itu 3 orang loh yang bilang. Dan mereka kayak Ah. of course nggak saling kenal, itu random followers Uh. gitu. So yeah, that's it. Ah. Gitu. Memang percaya atau tidak Iya, percaya ya. silakan. Yang mau mengaitkan dengan sisi biologis ya silakan. Mungkin Mhm. karena kram atau segala macam silakan. Tapi gue percaya, satu hal yang gue percaya, kita tuh tidak sendiri di bumi ini. Jadi ini juga mungkin bisa ngasih pesan juga ke Pipers ya Pandu, untuk lo yang mau pergi ke suatu tempat, apalagi tempat yang baru, Iya, yang belum pernah lo bener. kunjungi. Permisi tuh nggak ada salahnya Setuju. sih. 100% setuju banget. Jangan berkata-kata yang aneh-aneh juga. Benar. Mungkin itu salah aku juga di perjalanan naik, mungkin aku ada kata-kata yang tidak sopan. Oke. Di balik foto sama video-video viral kamu, Do, Mhm. itu kan pasti proses di belakangnya. Kadang-kadang tuh gue suka mikirin, ini dia dapat gradasi bagus banget kayak gini, dia nunggu berapa jam ya? Terus apa namanya? Kita kan sama alam tuh kadang-kadang nggak bisa janjian Of dong. course ya benar. Nanti janjiannya jam jam 5 ya yang bagus ya, kan nggak kayak gitu deal-dealannya. Proses di belakangnya kan pasti cukup struggling juga. Benar. Dari perjalanan kamu yang paling memorable mungkin, atau mungkin kamu bisa sharing juga ke Pipers kayak behind the scene dari pembuatan Yap. satu konten tuh gimana sih? Mm-mm. Jadi memang kalau kamu lihat di konten-konten aku itu kan benar yang kamu bilang JJ ya, warnanya bagus-bagus gitu. Memang di belakang itu ada perjuangan. Jadi untuk ini ngomongin fotografi. Fotografi itu apalagi alam paling baik itu diambil saat natural lightnya itu lagi soft-softnya, which is ada 2 timing, either di sunrise atau di sunset. Yes. Tapi paling bagus sih menurut aku ya di sunrise, apalagi soal gunung-gunungan gitu. Jadi bangun jam 4 subuh, jam 3 subuh dan starting the ride, naik motor ke gunung, hiking, itu udah jadi makanan sehari-hari dalam pembuatan konten yang cantik gitu. Dan sebenarnya di balik gambar-gambar cantik yang aku post, itu banyak juga gambar-gambar yang gagal. Cuman yang gak aku post aja, yang aku post yang berhasil-berhasil gitu. Again, ini kan kita berhadapan dengan alam yang tadi kamu bilang kita nggak bisa janjian. Sometimes it rains, sometimes ada kabutnya gitu. Ya, it's a part of the journey gitu. Pasti kita akan menghadapi challenge-nya. Betul. Kalau untuk awal-awal, Yep. kamu kan udah keliling ke lumayan banyak tempat. Yep. Untuk budget 5 juta dan 10 juta, terbaik itu menurut kamu kemana? I think kalau 5 juta, kalau mau kualitasnya masih oke, di dalam negeri dulu lah ya. Karena kalau maksain ke luar negeri sebenarnya bisa, tapi kayaknya jadi terlalu ngirit. Jadi ada hal-hal yang terlalu dipaksakan sehingga tidak terlalu enjoy gitu. Kalau di Indonesia sebenarnya tergantung kota kalian tinggal juga ya, karena kan transportasi menuju ke destinasinya kan juga berbeda-beda. Tapi Banyuwangi it's a great place karena ada banyak yang ditawarkan dari segi alamnya. Kayak gunung, mereka ada Gunung Ijen, terus pantainya juga cantik-cantik, ada pulau juga, ada air terjun, ada hutan jawatan, makanan kuliner juga enak gitu. Bahkan bisa lanjut ke Bali kalau dari Banyuwangi, tinggal naik kapal aja. Nah itu udah 5 juta, udah Banyuwangi plus Bali itu sudah sangat bisa ya kalau naik kereta ya kalian, atau naik bis-bis gitu. Kalau 10 juta bisa jauhan dikit, ke luar negeri masih bisa gitu. Kayak I would not recommend Singapura. Well, Singapura pesawatnya murah, tapi biaya hidup di sana mahal. Jadi sekali makan kan bisa mungkin 100 ribuan ya. Berbeda sama misalkan geser dikit ke Malaysia atau ke Thailand, itu kan lebih murah biaya hidupnya gitu. Jadi untuk 10 juta
Thailand atau Vietnam bisa sih, tapi dengan catatan cari tiket promo gitu. Gue setuju Vietnam menyenangkan sih. Iya, Dan mata uang kita kan lebih tinggi ya dibanding mereka. bener, Jadi di sana kayak iya. bener. Menarik Seperti menarik. Vietnam juga lagi naik-naiknya banget. Orang-orang Indonesia lagi banyak banget ke Vietnam. Dan di sana Michelin Star, Michelin Guide, Banyak. restorannya banyak Iya, sekali. bener. Dan aku juga udah pernah ke Vietnam di 2020-an, Uh-huh. sorry 2019 sebelum COVID. Oh, Jadi makanan di sana tuh karena mungkin cocok dengan seleraku kali ya, heeh. Du. Jadi nggak bahkan tidak perlu ke restoran, yang jualan di Warung-warung pinggir-pinggir ya. warung-warung aja tuh enak-enak Bener, setuju, banget. setuju, setuju. Kayak menarik sih kalau buat kalian yang memang suka kuliner Iya, Vietnam. berkuah-kuah. Hmm. Menarik banget. Oke, kalau gitu ada nggak, Du, tempat, ini kita ngomongin destinasi lagi ya. Destinasi yang pengen banget kamu kunjungi lagi. Hmm. Lalu yang kedua, destinasi yang mungkin sangat personal untuk kamu, tapi nggak pengen kamu kunjungi lagi. Cukup sekali itu aja. Dan yang ketiga, yang kamu wish banget kamu ingin kunjungi kemana? Oke, yang pertama yang ingin aku kunjungi lagi ya, let's get aside from Peru. Karena sebenarnya Peru ingin kunjungi lagi, tapi dari tadi Peru, bosen gak sih orang? Satu lagi pengen aku kunjungi adalah New York. Ini unexpected. Kalau kalian ngelihat mungkin persona aku sebagai orang yang suka alam, Ya. suka yang sepi-sepi, New York is a big city, one of the biggest city in the world gitu kan. Tapi kenapa aku pengen balik lagi? Karena for me New York itu challenging buat aku, and I love that challenge. I love that feeling of challenge gitu. Jadi ini cerita sedikit ya. Boleh dong. Waktu tahun 2019 aku pernah apply visa ke US dan aku ditolak 2 kali gitu. Oh. Dan aku merasa memang fair karena tahun itu I was kind of nobody gitu. Jadi kayak pekerjaan tidak bagus, penghasilan tidak bagus. Jadi kayak seolah-olah penolakan itu adalah sebuah garis bawah kalau memang aku belum sanggup untuk bisa traveling Iya. ke New York. Dan akhirnya setelah 6 tahun aku berkembang menjadi backpacker taman yang sekarang di 2025, sekitar 4 bulan lalu, 5 bulan lalu aku apply lagi visa US dengan diri aku yang sudah berkembang. Oke. Tetap ada rasa takut karena the fear of rejection itself itu sangat menakuti aku lah ya. Tuh. Tapi turns out terima. Tuh, karena aku yang sekarang sudah jauh berbeda. Aku sekarang pergi ke embassy-nya dengan bukti. Bahwa rekening aku kuat, pekerjaan aku bagus, aku punya tim, aku punya karyawan, aku punya kantor, aku punya side businesses dan segala macam. Jadi itu sebagai sebuah achievement gitu. Nah, saat aku akhirnya pergi traveling ke New York, aku tuh punya opsi, Kak. Jadi aku tuh di New York ini semi sponsor. Jadi hotelnya dan pesawatnya tuh aku disponsorin. Ada brand yang mau masuk nih ke aku. Ya, of course aku terima. Kenapa enggak? Karena New York lumayan mahal nih. Aku tuh punya opsi loh untuk bisa membawa plus one atau enggak. Apalagi kalau plus one-nya kreator, itu akan sangat di-approve langsung sama brandnya. Tapi I chose to not to. Aku dari awal tuh niat I want to be alone. Kenapa? Karena aku mau ngerasa takut. I want to be scared. Karena New York itself sebelum aku berangkat, it's a dream that scares me. Karena saking tingginya, dulu aku ngeliat ini sebagai diri aku 2019 ya. Ini tuh mimpi tinggi banget buat orang yang backpacker gembel kayak gue gitu. So untuk making it ke New York itu aku butuh rasa itu lagi. Sekarang oke, aku punya money, so it's not a worry for me. But I want to feel the fear in another way, which is I try to be going solo gitu. Karena New York adalah kota yang besar banget, di sana ada jutaan jiwa manusia yang very fast moving city, and I want to feel scared. I want to stand in the middle of Times Square alone and I want to be scared. And I felt that. And I'm happy with that. I'm happy for you too. Push myself untuk nge-vlog di jutaan orang banyak berlalu lalang. I push myself. Karena aku orangnya lumayan introvert, mungkin kalian nggak tahu, introvert lumayan pemalu kalau untuk syuting di tempat umum gitu. I push myself. Terus kayak naik kereta subway sendiri, kan subway banyak rumor-rumor, tapi memang banyak hal aneh yang aku lihat di subway, kayak orang-orang yang tiba-tiba dancing, tiba-tiba ngamen dengan
cara yang aneh banget. Itu banyak banget orang-orang teriak, orang-orang yang sorry to say but like homeless banyak banget gitu. Nah itu all of that mixed together sebagai satu pengalaman yang overwhelming for me, but that's something that exactly I want to feel gitu. Dan tempat itu termasuk salah satu tempat yang cukup berjasa membentuk kamu nggak? Yes. Jadi kalau aku bisa bilang New York itself, the city itself, it's not the destination. The destination is actually the journey to go there. Dari 2019 sampai making it to New York, Yes. it's a process kan of building my personal growth gitu untuk jadi aku yang sekarang punya pekerjaan bagus, punya income bagus untuk bisa membuktikan, hey, gue mampu loh untuk bisa ke New York gitu. Jadi So ini that's the real destination for me. salah satu achievement kamu ya? Yeah, I take that as achievement. Dan Oke. aku juga waktu itu ke New York hanya 4 malam, jadi it's the right portion for that time lah ya. Itu karena bisa meninggalkan rasa untuk bisa balik lagi as soon as possible. Karena aku merasa masih banyak cerita yang bisa aku tuliskan di New York dan bisa aku pelajari untuk diri aku sendiri di New Oke. York gitu. Itu yang kamu berharap soon bisa Soon kembali bisa. lagi ya? Terus yang nggak mau balik lagi tuh ya pertanyaan kedua ya. Sebenarnya pertanyaan tricky, tapi aku bisa bilang ini bukan karena negaranya jelek atau Yes, destinasi jelek betul. ya. Aku bisa bilang karena aku sudah melihat apa yang aku butuhkan untuk aku lihat. Gitu. Jadi kayak nggak ada hal baru lagi yang Yeah. bisa aku lihat. Macau, for me sekali aja is more than enough. Like I've seen enough. Terus Hong Kong juga. Turkmenistan, karena lumayan aku waktu ke Turkmenistan, it's very mind blowing for me karena Turkmenistan is a strange but also beautiful country. Tapi karena aku lumayan visit banyak kota lah ya, dan I feel like I've seen enough, so I would not want to go back gitu. Okay. Karena I've seen enough, gitu sih. Destinasi tuh sama seperti makanan kalau menurutku. Jadi tiap orang tuh punya referensi masing-masing, punya Yeah. taste masing-masing, punya rasa cukup masing-masing. Jadi ya tidak ada jawaban yang salah dan yang benar. Benar, setuju. Kalau negara yang wish banget kamu ingin kunjungi ya itu tadi ya, Iceland itu. Iceland sama Egypt sih namanya satu lagi. Oh, Egypt. oke. Kalau kamu bisa ngasih saran untuk peepers, traveler muda nih, Iya. untuk memulai itu apa saja yang mereka harus punya? Dan kalau mendengar cerita kamu kan tadi nggak jalan tol juga dari 2014 tuh kan, oh banyak sekali lika-likunya yang mungkin tidak di-share saja di sosial media. Mungkin kamu bisa sharing apa saja yang harus mereka persiapkan untuk menempuh jalan panjang ini. Ini aku mau tanya dulu, ini ngomongin you want to travel as you want to travel, or you want to travel because you want to be a travel content creator? Yang kedua, untuk menjadikan ini sebagai profesi. Make sense, karena memang kita lihat sekarang tuh everyone kayaknya seems like, not everyone, like a lot of people wants to be travel content creator gitu kan, pengen shifting kontennya ke travel gitu. Sebenarnya nomor satu banget yang harus aku sampaikan adalah jangan mikirin uang dulu, jangan mikirin dapat endorsan dulu, jangan mikirin dapat sponsorship dulu. Karena yang aku perhatiin nih banyak salahnya teman-teman yang baru mulai itu targetingnya tuh ke situ dulu gitu. Padahal kontennya aja menurut aku masih banyak PR-nya, masih belum bisa memberikan value yang baik untuk audiens gitu. Jadi PR nomor satu, uangnya dikesampingkan dulu tapi perbaiki dulu kontennya. Bisa diukur lah dengan menonton contoh-contoh teman-teman travel content creator yang sudah sukses, yang sudah bekerja sama dengan brand-brand ternama. Bisa kalian kulik nih, apa sih yang membedakan dia dengan konten aku. Misalkan, oh dia bagus karena value-nya dia bagus yang diberikan. Dia memberikan informasi, atau memberikan inspirasi, atau memberikan hiburan. Sementara aku cuman konten-konten receh, cuma sekedar quotes-quotes doang, hahaha backpackeran doang, it's not enough. Tuh, jadi jangan ngejar angka juga, karena menurut aku banyak teman-teman yang ngejar main viral aja, padahal kemasan kontennya itu sangat
receh dan tidak bervalue gitu. Itu menentukan nanti ke depannya semakin kalian berkembang, brand-brand apa yang akan masuk bekerja sama dengan kalian. Semakin konten kalian receh, berarti brand-brand yang masuk akan bukan brand-brand yang misalkan ternama gitu. Semakin konten kalian bervalue, misalkan nggak mesti ngomongin high production deh, tapi isinya itu semakin banyak brand-brand yang nilainya tinggi bisa masuk kalian sehingga harga kalian juga tinggi gitu. So the way you make the content is actually the way you give price to yourself gitu. Make sense. Kalau backpacker tampan sendiri, awal itu kamu memikirkan konsep nama ini ceritanya Sebenarnya gimana? nggak ada interesting fact di balik nama itu. Dulu sebelum backpacker taman tuh nama sosmedku, nama lengkapku Pandu Waskita gitu. Cuman makin kesini tahun 2015 apa 2016 gitu, aku menyadari kalau aku mau bentuk satu karakter yang kayaknya catchy nih namanya. Jadi aku menyatukan gaya aku backpacker dengan waktu itu aku nyari nama backpacker apa ya gitu. As simple as pengen nama yang ini aja sih catchy dan jadi perdebatan orang-orang gitu. Entah dia mau ngejudge, entah dia mau kayak ih pede banget nih orang tampan. Karena akhirnya dia ngeklik aku kan ngelihat mau jadi hater, mau jadi penonton setia, it's okay. But at the end I catch you gitu loh dengan nama backpacker tampan itu. Betul. Itu eye catching banget sih. Iya. Lalu kalau dari jawaban kamu tadi somehow aku juga kepikiran ingin menanyakan hal lain. Yang membedakan, yang membuat kamu berbeda dengan traveler lain tuh apa menurut kamu, Dok? Nomor satu yang aku rasain adalah aku bisa bercerita gitu. Karena banyak orang-orang yang ini plus minus ya. Aku juga pasti punya minusnya. Kayak contohnya ada traveler yang jagonya itu memberikan inspirasi. Betul. Tapi dia tidak jago memberikan tadi aku bilang apa? Inspirasi ya. Tapi dia tidak jago memberikan informasi. Ada kebalikannya, ada orang yang jago memberikan informasi tapi tidak bisa memberikan inspirasi. Gitu. Kedua, ada orang yang jago dua-duanya tapi pasti salah satunya akan lebih menonjol. Kayak aku. Kalau kalian lihat dan sadar, aku lebih ke memberikan inspirasi ketimbang informasi. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya masih aku pegang teguh sampai sekarang. Gitu. Untuk bisa memberikan inspirasi ke orang-orang sekedar lebih dari memberikan informasi budgeting, cara menuju destinasi, cerita di balik historical place di sebuah destinasi. Aku memberikan motivation dan ambition ke teman-teman dan nunjukin kalau kalian punya mimpi, you have to chase it gitu. Dan nggak semua orang bisa itu. So itu nomor satu yang bisa aku bedakan lah dengan orang-orang lain gitu. Dan mungkin yang nomor dua yang terlihat adalah I have my voice gitu. I can speak. Tapi nggak semua orang bisa untuk berbicara gitu. Sometimes berbicara ini kan langsung ya kayak ya live, nggak ada scripted atau apa. Nah ada teman-teman yang nggak jago bicara secara belak-belakan gini, jagonya pakai script gitu. Nah again plus minus. Karena I feel like setiap orang punya kekuatannya masing-masing gitu. Jadi nggak melulu aku yang jago ngomong, yang bisa menginspirasi orang bisa sukses. Enggak, banyak banget travel content creator yang informatif, yang scripted. Terus scriptnya tuh detail banget. Bahkan aku tuh bisa kayak tepuk tangan ngeliat scriptnya dia lebih dari aku gitu. Dan kita bisa sukses di jalannya masing-masing. So, knowing your potential is actually the first thing that you have to dig first before you want to brand yourself. Setuju sih. Terlepas dari apapun profesi kamu, being authentic itu harus digarisbawahi sih. Oke. Baiklah, sebagai pertanyaan terakhir, kalau setiap perjalanan kan sepertinya meninggalkan jejak ya Pandu. Kalau untuk diri kamu sendiri, jejak apa yang pengen kamu tinggalkan? Jejak yang aku tinggalkan, yang nyangkut di hati aku. Jejak yang kamu ingin tinggalkan untuk followers kamu? Sebenarnya seperti yang aku bilang tadi sih, karena aku merasa aku bisa untuk mengutarakan apa yang aku rasakan dalam sebuah bentuk video, dalam bentuk foto, dalam bentuk tulisan gitu. Jadi
setiap pesan-pesan dari sebuah perjalanan yang aku sampaikan itu bermacam-macam, Kak. Ada yang tentang mengejar mimpi, ada yang tentang saying goodbye to travelers, to our friends, ada yang tentang persahabatan gitu. Aku merasa dalam sebuah perjalanan traveling itu ngebentuk diri kita dengan pelajaran yang berbeda-beda gitu. Setiap orang pasti akan dapat pelajaran yang berbeda-beda gitu. Dan aku berharap yang aku sampaikan selama 12 tahun ini aku traveling, pesan-pesannya itu bisa merubah perspektif teman-teman. Karena itu yang sebenarnya aku merasa tujuan hidup aku adalah itu. So it's not about being a travel content creator itself, itu adalah medianya. Tapi I feel like my purpose of life is actually, this is big, but making the world a better place. Gitu. Dengan cara tadi, aku merasa kalau aku mau merubah dunia menjadi tempat yang lebih baik, aku harus merubah orang-orang sekitarku dulu untuk menjadi yang lebih baik. Dan aku merasa saat aku ingin merubah orang-orang sekitarku untuk menjadi yang lebih baik, aku harus ke titik awal dulu. Aku harus merubah diriku untuk menjadi yang lebih baik. So dari segala perjalanan yang aku lakukan, aku bukan mengejar angka, tapi aku mengejar makna. Dan dari makna itu, aku punya kekuatan untuk bisa sampaikan ke teman-teman semua. Dan aku harap makna-makna tersebut bisa merubah perspektif teman-teman untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, sehingga kalian akan memvibrasikan hal-hal positif tersebut ke orang-orang sekitar kalian, sehingga sekitar kalian menjadi lebih baik, dan dengan begitu kalian juga membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Amin ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menyusul tempat-tempat indah yang Pandu bagikan di sosial media ya. Amin, amin. Oke. Machu Picchu ya, amin. Kalau bisa ngasih pesan gitu ke Pandu 2014 lalu yang berbekal oats 2 kilo itu, kira-kira kamu mau ngomong apa sekarang? Ya nggak pernah tanya ini deh di podcast lain deh. Aku akan bilang keep doing what you're doing. You're on the right track. Gitu. Karena saat itu adalah masa-masa titik terendah dalam hidup aku tuh di 2015 itu waktu Nepal India itu. Dimana aku harus terpaksa mendaki Gunung Himalaya seorang diri karena aku nggak mampu untuk bayar dulu tuh ada hiking guide gitu atau porter. Aku nggak bisa, uang aku nggak cukup. Terus aku harus rela berkorban untuk jualan pepper sign. Ini different story, tapi teman-teman kayak banyak yang tahu juga gitu. Itu karena keterbatasan aku gitu. Mungkin saat itu ada pasti rasa-rasa ingin menyerah, ingin nangis, ingin marah sama keadaan. Kenapa sih gue senekat ini dan jadinya mencelakakan diri sendiri gitu. Tapi turns out hal-hal tersebut adalah hal-hal yang menjadikan aku yang sekarang. So I want to say to the 2015 me, kalau kamu berada di jalan yang tepat. It's just a part of your story. And mungkin saat itu kamu nggak ngerti kenapa dan kapan kamu akan sukses atau gimana. Tapi 10 tahun kemudian terbukti kalau you made it. Dan terima kasih untuk Pandu 2015 ya yang sudah nekat untuk cabut. Kalau nggak ada momen itu mungkin nggak ada Pandu sekarang nih. Pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Oke. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya, sharingnya ya Pandu. Senang banget. Gue pun happy banget mendengar. Deep talk. Mendengar cerita-cerita lo. Dan juga Pipers, terima kasih banyak sudah stay tune ya sampai akhir obrolan barengan sama Pandu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Talk soon ya. Bye for now.